Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4381. Bandara JFK New York. Dua pesawat pribadi lepas landas dengan selisih waktu 20 menit. Di pesawat yang lepas landas pertama adalah paman buyut Charlie, Marshall. Sedangkan di pesawat yang lepas landas nanti adalah Sarah. Siapa yang memegang pil penyebar darah dan penghematan jantung? Hati Marshall sedang kacau saat ini. Hatinya penuh ketegangan dan sakit hati untuk ayahnya. Dia tidak berpikir sama sekali untuk menunggu kematian ayahnya untuk membagi harta keluargaan. Apalagi dia juga tahu betul bahwa ayahnya adalah tulang punggung utama keluargaan. Jika dia meninggal saat ini, seluruh keluargaan harus menanggung kerugian besar. Karena itu, dalam hatinya, dia tidak ingin ayahnya menderita cobaan seperti itu. Dibandingkan dengan keluarga lain, keluargaan relatif lebih kompak. Dan ada sedikit konflik antara saudara kandung. Alasan utama mengapa keluargaan bisa begitu bersatu adalah kematian Margaret yang tak terduga. Kematian Margaret tidak hanya menyebabkan banyak rasa sakit bagi seluruh keluargaan, tetapi juga membuat keluarga menyalahkan diri mereka sendiri selama bertahun-tahun. Semua orang tahu jika keluargaan mendukung pilihan Margaret. Dan pernikahannya dengan keluarga Wade, dia tidak akan pergi ke Aurous Hill dengan Charlie. Setelah Changing putus dengan keluarga Wade dan menetap di sana tanpa dukungan. Pergi ke Aurous Hill, bagi mereka bertiga, adalah pilihan yang tidak memiliki pilihan lain. Jika keluargaan adalah dukungan kuat dari Margaret. Dan Margaret dan suaminya dirugikan di East Cliff. Mereka akan membawa Charlie kembali ke rumah ibunya untuk menetap pada kesempatan pertama. Dalam hal ini, tragedi terakhir mungkin tidak terjadi. Sejak kecelakaan Margaret dan Changing, kakek Charlie mengubah pemikirannya tentang mengelola keluargaan. 5 kata, keluarga dan segala sesuatunya makmur, menjadi satu-satunya filosofi manajemen keluarga. Di bawah promosi orang tua itu selama bertahun-tahun. Keluargaan secara bertahap terbiasa mendahulukan keluarga dalam segala hal. Begitu ada sesuatu yang bertentangan dengan keharmonisan keluarga, itu harus berorientasi pada keluarga tanpa syarat. Setelah bertahun-tahun, keluargaan, di bawah kepemimpinannya, memang jauh lebih bersatu bahkan dari rata-rata keluarga besar. Apalagi orang tua itu memang sangat bijaksana. Dan dia telah melakukan pekerjaan yang sangat teliti dalam struktur fungsional seluruh keluarga. Dia membiarkan Marshall, yang memiliki kepribadian yang relatif lembut, memimpin di dalam. Biarkan Marcus kedua, yang memiliki kepribadian yang relatif kuat, memimpin di luar. Biarkan Martel ketiga membantu Marcus untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengatur seluruh industri keluarga. Dan biarkan TC termuda bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan keuangan dan hukum seluruh keluargaan. Pada saat yang sama, ia juga memberi Marshall dan TC hak untuk memveto di Dewan Direksi. Sebagai mekanisme pencairan di saat-saat kritis, untuk menghindari kediktatoran Marcus saat berkuasa. Jika sesuatu terjadi padanya sebagai kepala keluarga, semua anak akan mendengarkan Marshall ketika mereka memasuki rumah keluarga. Dan 3 saudara lainnya akan membahas keputusan ketika mereka meninggalkan rumah keluarga. Dan jika ketiga bersaudara itu tidak bisa memutuskan, maka mereka akan berkonsultasi dengan Marshall, sang kakak. Begitu Marcus ingin bertindak sewenang-wenang, TC, yang paling tahu tentang keuangan dan urusan hukum, dapat menggunakan hak vetonya untuk melepaskan kendalinya. Jika Marcus ingin bergabung dengan Martel dan TC dalam rencana lain, Marshall juga dapat menggunakan hak vetonya untuk memblokirnya dan menghindari risiko bagi keluargaan. Keempat bersaudara itu tampak saling bekerja sama, sambil juga saling memeriksa dan menyeimbangkan. Tetapi struktur organisasi ini tampaknya ketat, tetapi pada kenyataannya, ada bahaya besar yang tersembunyi. Jika keluarga sudah berselisih di dalam, hal ini tentu akan menimbulkan kolusi dan perjuangan terbuka di antara semua pihak. Tapi hal baiknya adalah bahwa keluargaan bersatu. Jadi keempat orang itu memiliki pemahaman yang sangat diam-diam. Bab 4382. Setiap orang dapat mengutamakan kepentingan keluargaan. Kalaupun ada perbedaan pendapat, bisa juga dilakukan secara objektif, musyawarah demokratis. Karena struktur ini, sekarang, lelaki tua itu tiba-tiba sakit, Marcus, Martel, dan TC. Semua mengesampingkan semua bisnis untuk bergegas pulang. Pada saat yang sama, mereka menunggu Marshall, kakak tertua, kembali untuk memimpin gambaran besar di rumah. Pada saat ini, Sarah duduk di pesawat,
melihat kotak plastik putih berisi pil yang disegel lilin di tangannya. Hatinya senang dan cemas. Meskipun dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, dia seharusnya tidak memiliki perasaan seperti itu, tetapi dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Karena Charlie benar-benar membiarkannya pergi ke rumah kakek neneknya sebagai tunangannya. Ini, di mata Sarah, adalah pengakuan Charlie atas dirinya. Dibandingkan dengan ambiguitas sebelumnya. Sikap Charlie kali ini, menurutnya, merupakan langkah maju yang besar. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah alasan mengapa Charlie biarkan dia pergi ke kekeluargaan karena tunangannya didasarkan pada premis bahwa dia belum menemukannya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa ini akan menjadi dorongan besar bagi Sarah? Saat itu sore hari. Pesawat yang diambil Marshall mendarat di landasan pacu pribadi sebuah perkebunan di pinggiran Los Angeles. Ini adalah tanah milik keluarga Ann di Los Angeles. Seluruh perkebunan tidak hanya mencakup area yang luas tetapi juga memiliki 3 landasan pacu pribadi, serta beberapa hanggar sedang dan besar. Dengan setidaknya 5 atau 6 pesawat pribadi dengan ukuran berbeda diparkir di sini. Ketika keluarga Ann membeli sebidang tanah ini, mereka cukup berani untuk membangun bandara di tanah milik mereka sendiri. Namun, hal semacam ini tidak jarang terjadi di Amerika Serikat yang luas dan jarang penduduknya. Bintang Hollywood John Travolta, yang membintangi film Low Life, memiliki villa pribadi dengan 2 landasan pacu kecil. Seorang bintang memiliki kekuatan finansial seperti itu, apalagi keluarga kaya raya seperti keluarga Ann. Begitu pesawat Marshall mendarat di landasan pacu di dalam perkebunan, itu meluncur langsung ke bangunan utama perkebunan. Bangunan utama ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai villa. Ini memiliki area bangunan yang sangat besar, seluruh distribusi berbentuk U. Beberapa poin lebih besar dari rata-rata hotel resor bintang 5. Itu pada dasarnya sama dengan kota kecil, dengan tidak hanya berbagai kehidupan, area rekreasi, hiburan, dan perkantoran, tetapi juga dilengkapi dengan rumah sakit milik keluargaan. Kakak ipar Charlie, TC, sudah menunggu di bawah saat ini. Pesawat meluncur langsung di depan gedung, di sisi ini baru saja diparkir. Mobil asrama melaju ke sana secara langsung, saat palka mulai terbuka. Saat palka terbuka, Marshall terbang ke bawah dan melihat TC berdiri di bawah dengan mata merah. Dan dengan cepat naik dan bertanya, "TC, bagaimana kabar ayah?" TC air mata terus mengalir sambil menyeka dengan tangannya sambil tersedak. Kondisi ayah sangat buruk. 1 jam yang lalu, Tianxi datang dengan pil penopang hidup. Tapi ayah mengambilnya dan tidak ada perbaikan. Dokter bilang indikator ayah masih turun, mungkin tidak lulus malam ini. Tianxi berkata, "Ayah, situasinya masih terlalu serius. Jika dia meminum pil penopang hidup lebih awal, mungkin itu masih bisa efektif." Marshall mengutuk dengan marah, "Pil yang menopang kehidupan, pil yang menopang kehidupan. Tidak bisa memperbarui kehidupan, jadi apa yang Anda sebut pil yang menopang kehidupan?" TC berkata, "Saudaraku, Tianxi mengatakan itu dengan niat baik. Awalnya dia berencana untuk mundur selama 5 tahun, masih ada 5 bulan lagi. Ibu mengirim seseorang untuk mengundangnya, dia tahu segera bergegas. Dan pil pembaruan hidup adalah harta tahu, diturunkan total hanya 3. Tianxi hanya tersisa 1, sebelum seseorang rela menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli dia tidak menjualnya. Dan hari ini juga tidak ragu untuk mengambil untuk memberikan harta tahu. Hari ini dia tidak segan-segan mengeluarkannya untuk memberikannya kepada ayah." Marshall berkata dengan dingin, "Omong kosong ini bahkan mungkin bukan 1/10.000 pil permajaan. Tapi sebut saja itu harta tahu, katakan tanpa takut ditertawakan." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan bingung. "Lupakan, jangan bicarakan itu, di mana ayah, bawa aku cepat." Bab 4383. TC membawa Marshall dan terbang jauh-jauh ke pusat medis keluargaan. Pusat medis ini tidak hanya memiliki ahli top dari beberapa departemen, tetapi bahkan dilengkapi dengan beberapa unit perawatan intensif ICU, ruang bersalin, dan ruang operasi. Fasilitas perangkat keras di sini bahkan sepenuhnya mampu menangani operasi transplantasi organ paling kompleks di dunia. Pada saat ini, lelaki tua keluargaan, Nicholas, terbaring di bangsal ICU terbesar di pusat medis. Tubuhnya dilengkapi dengan semua jenis peralatan dan tabung. Dan seluruh wajahnya ditutupi masker oksigen, mengandalkan ventilator untuk menahan napasnya yang lemah. Rekannya, nenek Charlie, duduk di sampingnya.
Tangannya terus-menerus menggosok tangan kanannya dengan lembut, air mata sudah pecah. Beberapa dokter ada di sisinya, tetapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan sekarang. Di mata mereka, hidup Nicholas akan segera berakhir. Sama seperti sumbu yang telah membakar tetes minyak terakhir. Nyala api sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat, sementara masih menyusut tidak beraturan. Tampaknya itu bisa keluar kapan saja. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu api padam sepenuhnya. Bukannya mereka tidak ingin campur tangan tetapi dalam situasi ini. Bahkan jika laju pernapasan sedikit lebih keras, adalah mungkin untuk meniup api terakhir. Jadi cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak mengganggunya. Biarkan sampai ke sumbu bara di sisa minyak terakhir. Anak-anak dan cucu-cucu lain dari keluarga Anne semuanya tinggal di ruang tunggu di luar Icu. Paman kedua dan ketiga Charlie duduk berdampingan di sofa gabungan. Selain seperti peri, pria tua kurus berambut putih dan berjanggut. Duduk di seberang mereka, satu tangan mencubit segel tangan. Dari mulutnya melantunkan sesuatu dengan pelan. Cucu dan wanita lain dari keluarga Anne. Semua duduk di bangku di kedua sisi sofa, tampak sedih. Ketika TC dan Marshall terbang masuk, semua orang di ruangan itu segera berdiri. Markus bergegas dengan mata merah, meraih lengan Marshall, dan tersedak. "Kakak, kamu akhirnya kembali." Martel juga hanya bisa terisak dan berkata dengan suara gemetar. "Kakak, ayah koma dan belum bangun. Ibu ada di dalam bersamanya, kamu harus pergi melihatnya." Marshall mengangguk berat dan berbicara dengan nada yang sangat tegas. "Jangan terlalu pesimis, ayah pernah mengalami berbagai macam badai besar dalam hidupnya. Masalah kecil seperti itu bukan apa-apa baginya, dia pasti akan bisa melewatinya." Semua orang menganggukkan kepala mereka, tetapi ekspresi mereka tidak menunjukkan kepercayaan diri. Ketika Marshall melihat bahwa semua orang sudah mati, dia juga sedikit panik, jadi dia buru-buru berkata, "Kalian tunggu di luar dulu, aku akan masuk dan memeriksa ayah." Said, lalu sendirian, mendorong pintu dan masuk. Wanita tua itu melihatnya masuk, secara emosional sedikit tegang, menangis dan berkata, "Marshall? Marshall? Ayahmu dia sepertinya tidak bisa bertahan Marshall. Apa yang harus ibumu lakukan? Apa yang harus ibumu lakukan Marshall?" Saat dia berbicara, tubuh wanita tua itu sudah agak goyah dan hampir miring ke satu sisi. Marshall bergegas ke depan, tangan untuk memeluknya, dipaksa untuk menekan keinginan untuk berteriak dan tersedak. "Bu, tidak apa-apa, ayah akan baik-baik saja, dia hanya terlalu lelah akhir-akhir ini. Perlu istirahat yang baik, mungkin dia akan bangun setelah beberapa saat." Wanita tua itu terus menggelengkan kepalanya perlahan. Melihat Nicholas di ranjang rumah sakit, matanya penuh kesedihan dan keputusasaan. Ia juga seorang yang terpelajar dan memiliki pengetahuan yang maju tentang perubahan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari situasi suaminya saat ini? Dia mengambil tangan suaminya di satu tangan dan tangan putra sulungnya Marshall di tangan lainnya. Dan bergumam pelan, "Ayahmu terlalu merindukan adikmu. Kali ini, keadaannya sehari-hari jauh lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dia telah kehilangan putrinya meskipun sepanjang malam dan tidak bisa tidur. Bahkan jika tubuh terkuat begitu tersiksa, tidak bisa menahan." Mendengar kata-kata ini, Marshall tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Seseorang diam-diam menangis kesakitan. Wanita tua itu menatap Marshall dan berkata dengan serius, "Marshall, jika ayahmu tidak bisa selamat dari rintangan ini, kamu harus pergi ke Ascliffe, pergi ke keluarga Wade." Marshall bertanya dengan heran, "Bu, kamu?" Bab 4384. Wanita tua itu melanjutkan, "Pergi ke keluarga Wade untuk meminta maaf kepada ayah iparmu. Temukan cara untuk memohon padanya agar setuju untuk mengizinkanmu memindahkan adikmu kembali dari makam leluhur keluarga Wade. Aku ingin dia kembali untuk tinggal bersama ayahmu." "Ini..." Marshall buru-buru berkata, "Bu, hal-hal belum mencapai titik itu. Kamu tidak harus mempertimbangkan hal-hal ini sedini mungkin." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, menyeka air mata, tanpa ekspresi berkata, "Semua metode yang bisa digunakan sudah digunakan, metode yang tidak bisa digunakan juga sudah dicoba. Saya bahkan mengundang Tinshi untuk meminta bantuan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi."
Marshall tahu bahwa ayah tidak percaya pada agama dalam hidupnya. Dan terlebih lagi dalam metafisika, apakah itu Golden Elixir Taoist Master Tianxi? Atau guru gosip I Ching, Lai juga, di matanya, tidak berbeda dengan penipu. Jika itu bukan pilihan terakhir, ibu tidak akan pernah mengundang Tianxi ke rumah. Pada saat ini, Marshall, yang telah menghibur adik-adiknya dan menghibur ibunya, telah tumbuh lebih dan lebih putus asa di dalam hatinya sendiri. Menurutnya, dia takut lelaki tua itu saat ini benar-benar tidak bisa bertahan. Pada waktu bersamaan, di tengah udara, hanya beberapa puluh kilometer dari perkebunan keluargaan, pesawat pribadi yang diambil Sarah telah turun ketinggiannya menjadi kurang dari 2.000 meter. Para kru, saat ini, sudah mengarahkan arah ke landasan pacu keluarga Fei dan bersiap untuk mendarat di sana. Sebelumnya, Sarah mendapat lokasi spesifik dari harta keluargaan dari Charlie melalui telepon satelit. Dan juga mendapat informasi bahwa di perkebunan keluargaan, ada landasan pacu kelas 4E sendiri. Tingkat landasan pacu ini pada dasarnya dapat memenuhi lepas landas dan mendarat normal semua jenis pesawat, kecuali Airbus A380 yang terisi penuh. Untuk berpacu dengan waktu, Charlie kemudian ingin membiarkan Sarah mendarat langsung di rumah keluargaan. Namun, keluargaan selalu dijaga ketat jika tidak ada pesawat yang diketahui lepas landas atau mendarat. Mereka akan memblokir landasan pacu bandara dengan beberapa kendaraan berat untuk menghindari penjahat mendarat secara langsung. Di perkebunan keluargaan, jadi pesawat harus mendarat di sini terlebih dahulu dengan izin dari personel kontrol darat keluargaan. Oleh karena itu, Kapten segera menelepon dan memanggil personel kontrol landasan pacu keluargaan. "Anap, ini B9733, ini B9733, tolong tanggapi ketika Anda mendengar saya." ANAP adalah tanda panggilan landasan pacuan yang terdaftar pada penerbangan sipil. Dan setelah nama bandara dipanggil, pertanyaan pihak lain segera datang melalui radio. "B9733, ini ANAP, tolong kenali dirimu." Kapten buru-buru berkata, "Saya memiliki tamu istimewa dan penting di kapal yang ingin mengunjungi wanita tua dari keluargaan. Tolong setujui pesawat saya untuk mendarat langsung di landasan pacu keluargaan." Pihak lain segera berkata, "Kami belum menerima laporan tentang pesawat pengunjung saat ini. Tidak ada pesawat yang diizinkan mendarat di sini jika akan berkunjung. Silakan hubungi keluarga utama terlebih dahulu, kami akan membuka landasan segera setelah kami menerima pesanan dari keluarga utama." Kapten berkata, "Identitas tamu penting di pesawat saya agak istimewa. Dia tidak memiliki informasi kontak keluargaan untuk saat ini, jadi tolong beritahu mereka atas nama kami." "Maaf." Pihak lain menolak tanpa berpikir. "Pedoman kerja kami adalah menerima pesanan, pesawat hanya bisa mendarat saat keluarga utama. Memberitahu kami sebuah pesawat akan mendarat, kami tidak berwenang untuk mengajukan aplikasi ke keluarga utama. Ada kendala di landasan pacu, kami sarankan Anda pergi ke bandara umum untuk mendarat." Ketika kapten melihat bahwa pihak lain tidak mengalah, dia buru-buru berkata melalui radio kabin, "Nona Gu, staf darat pihak lain tidak akan mengizinkan kita untuk mendarat. Kalau begitu, kita hanya bisa pergi ke Bandara Internasional Los Angeles untuk mendarat." Ketika Sarah mendengar ini, hatinya menegang. Jika kita pergi ke LAX untuk mendarat, kita pasti harus menunda banyak waktu ketika kita meninggalkan bandara dan kemudian pindah ke mobil. Memikirkan hal ini, dia buru-buru membuka sabuk pengamannya. Cepat datang ke kokpit, dan berkata kepada kapten, "Buka radio, saya akan berbicara dengan mereka." Kapten segera melepas headset dan menyerahkannya kepada Sarah. Kemudian tekan tombol panggil dan berkata, "Nona Gu, Anda dapat berbicara sekarang." Sarah memakai headset dan berkata dengan penuh semangat, "Saya tunangan Charlie Wade. Ada hal-hal penting untuk dilihat nenek Charlie." Staf muda di ujung sana tidak tahu siapa Charlie. Dan ketika dia melihat bahwa nomor registrasi pesawat ini dimulai dengan B, dia tahu bahwa pesawat ini dari Cina, jadi dia berkata dengan sangat serius, "Ini keluargaan, tidak ada yang bernama Charlie Wade. Tolong segera pergi, jika tidak, saya akan mengadu ke FAA. Dan dalam kasus yang serius, pesawat Anda akan dilarang terbang ke wilayah udara teritorial AS." Sarah menghentakkan kakinya dengan cemas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Beraninya kau? Aku beritahu padamu. Aku beritahu padamu. Charlie Wade adalah putra Bibi Margaret." Bab 4385. Anggota staf keluargaan ini tidak tahu siapa Charlie Wade.
Tapi dia secara alami mendengar nama Margaret seperti guntur. Begitu dia mendengar Sarah mengatakan bahwa Charlie adalah putra Margaret, orang ini langsung terkejut. Dia segera berpikir bahwa keluarga Anne telah mencari di mana-mana. Selama bertahun-tahun untuk keberadaan putra yang ditinggalkan Margaret, tetapi tidak ada petunjuk. Mungkinkah ini petunjuk penting yang dikirimkan ke pintu? Memikirkan hal ini, dia segera menyetujui permintaan pendaratan pesawat. Sambil buru-buru mengangkat telepon untuk melapor ke atasannya. Kedua kata itu, putra Margaret, seperti sambaran petir. Menyebabkan kepala pelayan keluarga Anne bergegas ke pusat medis dengan gulungan. Pada saat ini, Marshall masih mencoba yang terbaik untuk menghibur ibunya sambil memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit. Bagi wanita tua itu, dia, putra tertua, telah menjadi pilar spiritualnya saat ini. Pengurus rumah tangga berlari dengan panik, tidak peduli dengan semua orang di luar. Dan langsung mendorong pintu, berkata dengan terengah-engah. Nyonya. Nyonya, tuan muda. Marshall melihat pengurus rumah tangga yang selalu stabil sebenarnya memiliki kepanikan. Dan bahkan menjelajah ke bangsal ayah, tidak bisa tidak menegur. Paman Hale, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak tahu untuk mengetuk pintu terlebih dahulu? Yang lain juga berkumpul pada saat ini, bertanya-tanya apakah sesuatu yang mendesak telah terjadi. Pengurus rumah tangga tampak seperti menghadapi ratusan ribu kebakaran dan berkata, Tuan muda, akan ada pesawat dari Cina mendarat segera. Dari Cina? Marshall mengerutkan kening dan bertanya, orang seperti apa yang datang? Kepala pelayan menelan dan berbicara. Menantu perempuan yang ditunjuk misi saat itu. Apa misi? Marshall bahkan tidak bereaksi sekaligus. Wanita tua itu, yang sangat sedih, tiba-tiba berkata pada saat ini. Ini adalah pernikahan anak yang diberikan Margaret kepada putranya. Itu tunangan Charlie. Di mana dia? Pengurus rumah tangga berkata, dia ada di pesawat, dia akan mendarat. Marshall terkejut dan bertanya, Bu, apa yang terjadi di sini? Charlie? Charlie punya tunangan? Wanita tua itu berkata dengan gembira, ketika dia masih kecil, saudara perempuanmu memberinya pernikahan. Pihak lain adalah saudara iparmu yang baik. Tapi saat itu anak itu masih kecil, kakakmu hanya memberitahuku tentang masalah ini. Seharusnya tidak berbicara denganmu. Nanti mereka bertemu dengan kecelakaan? Masalah ini kemudian tidak disebutkan oleh siapapun dan Charlie menghilang. Gadis itu juga terlalu muda, kupikir hal ini pasti berakhir. Mengatakan ini, wanita tua itu tiba-tiba melebarkan matanya. Semua bersemangat dengan suara menangis bertanya, Marsekal? Katakan padaku. Apakah Charlie akan kembali? Charlie? Marshall tiba-tiba juga menunjukkan kegembiraan emosional, berkata tanpa berpikir. Tuhan punya mata. Ayah mencari Charlie selama bertahun-tahun tetapi belum menemukannya. Charlie jika kali ini kembali, ini akan menebus penyesalan besar ayah. Wanita tua itu gemetar karena kegembiraan, berbalik untuk meraih tangan Nicholas, menangis, dan berkata, Nicholas, apakah kamu mendengar itu? Kali ini mungkin benar-benar kembalinya Charlie. Cucu kita kembali. Anda tidak bisa pergi sekarang. Anda harus menunggu untuk melihat cucu Anda. Begitu kata-kata ini keluar, berbagai parameter pada monitor di samping Nicholas naik. Dokter itu langsung bersemangat dan berkata, kondisi fisik guru telah pulih. Detak jantung, tekanan darah, dan oksigen darah semuanya meningkat. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka langsung terkejut. Sejak orang tua itu dalam keadaan koma, tanda-tanda fisiknya telah menurun. Belum lagi rebound, dan tidak ada peluang untuk menghentikan penurunan. Jadi sekarang ada rebound tiba-tiba, yang secara alami membuat semua orang senang.